Menikahi Hot Om. Bab 285. Poli kandungan. Laivia kembali sibuk bersama dokter konsulennya. Mereka siap menerima pasien baru lagi setelah ini. Pasien ini kamu yang periksa, Laivia. Baik, dokter. Tidak lama setelahnya, perawat memanggil antrian sesuatu dengan urutan. Ni, Intan Rania Putri. Mendengar pangkal nama itu, jantung Laivia langsung berdebar kuat. Nama yang entah sejak kapan menjadi nama yang paling tidak nyaman untuk ia dengar. Semoga saja, nama itu bukan milik perempuan yang ia maksud. Selamat siang, dokter. Benar saja, wanita yang sangat familiar yang sudah lama tidak ia lihat itu muncul di hadapannya. Yang lebih menyakitkan lagi, lelaki yang mendampinginya. Mata mereka bahkan langsung bertaut untuk beberapa lama. Sebelum Laivia buru-buru mengalihkan pandangannya. 2. Apa kabar ibu? Tanya dokter konsulen Laivia. Hamil? Ya. Iya, dokter. 3. Sesi tanya jawab pun berlangsung untuk beberapa saat. Laivia, yang seharusnya sudah mengajak sang pasien menuju tempat pemeriksaan malah sibuk melamun hingga pikirannya melayang. Konsulen yang sedari tadi memanggil Laivia dan tidak mendapatkan jawaban pun sampai terheran-heran. Aksa, lelaki yang sedari tadi menatap wajah cantik yang sudah lama tidak ia lihat secara langsung itu sama terpakunya. Perempuan yang masih menjadi dambaannya itu, makin cantik saja. Makin dewasa dengan caranya. Hatinya sudah menggeram dari tadi. Ingin memeluk namun ia tahan. Entah bagaimana, semakin hari perasaannya semakin kuat saja. Laivia merasa anak bimbingannya sedang tidak fokus. Dokter konsulen laki-laki tersebut menyentuh lengan Laivia. Laivia langsung terkesiap begitu merasakan remasan pelan tersebut. Ah, iya, dok. Are you okay? Yes, I'm okay. Maaf, dok. Oke, kamu periksa pasiennya. Baik, dok. Laivia berusaha mengatur napasnya yang terasa sesak. Ia harus profesional sebagai tenaga medis. Untuk itu ia sebisa mungkin mengatur dirinya agar tidak melewati batas. Mari Bu Intan. Kita periksa dulu. Intan tersenyum pada Laivia. Berdiri dari tempat duduknya. Lalu melangkah menuju tempat tidur di mana alat USG berada. Laivia, bagaimana rasa sakit hatinya, hanya dia saja yang tahu. Ia bahkan harus menahan gejolak rasa mual yang ingin menyembur dari dalam perutnya. Mengatur napasnya, tangan halus itu mulai meraih probe. Ia tempelkan ke permukaan perut Intan yang sudah diberikan jeli oleh perawat yang menjadi asisten dalam pemeriksaan. Detak jantungnya langsung menggila saat itu juga. Saat alat yang tengah dipegangnya itu memberikan gambaran janin milik Intan pada layar monitor di hadapannya. Entah bagaimana Laivia ingin meneteskan air matanya. Sesak sekali rasanya. Perih sekali rasanya. Ia masih dalam penyembuhan setelah terluka parah, tapi kini luka itu rasanya dirobek ulang oleh tangan-tangan jahat. Lukanya kini makin berantakan. Rasanya percuma saja usahanya untuk sembuh, ia kini harus berusaha lebih keras untuk menata ini semua. Duk, duk, duk. Janin itu terlihat berkembang baik. 4. Benih lelaki itu, berkembang sehat di rahim istrinya. Lalu, kenapa dampaknya bisa sedahsyat ini? Usianya sudah 8 minggu, Bu Intan. Alhamdulillah posisinya juga sangat bagus berada di puncak rahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih, Mbak Laivia. Sama-sama. Alat itu kembali diletakkan pada tempatnya. Intan dibersihkan, lalu dipersilahkan kembali duduk di meja konsultasi. Ini adalah anak pertama. Tentu saja Intan sangat antusias dan berhati-hati. Sesi tanya jawab kembali berlangsung. Jadi, dokter, apa saja pantangannya? Boleh tidak saya makan yang bakar-bakar? Lalu bakso, mie ayam. Dokter lelaki itu tersenyum. Boleh, asal yakin kebersihannya. Tapi sebaiknya yang diolah sendiri, ya, Bu Intan. Seperti yang dibakar-bakar, khawatirnya alat yang digunakan tidak steril. Lalu untuk bakso dan mie ayam sendiri,
pasti menggunakan penyedap yang bisa merangsang otak. Jadi sebaiknya, yang homemade saja. Intan mengangguk-angguk. Jelas informasi itu mudah untuk ia pahami. Ia ingin menanyakan sesuatu yang sedikit intim, namun rasanya ia malu. Tapi dokter itu sangat senior, mengerti dari gelagat Intan yang ingin bertanya namun ia tahan. Ada lagi yang ingin ditanyakan. Itu dokter. Maaf, kalau untuk soal. Boleh, senyaman ibu, ucap konsulen Laivia tersebut. Asal jangan terlalu aktif dan semangat. Bapak juga harus menahan diri, ya. Ini masih masuk trimester awal, jadi harus sangat hati-hati. Rentan gugur. Untuk itu disarankan kalau bisa istirahat dulu sampai usia 12 minggu. Tapi kalau memang ingin, ya jangan sampai ibunya ada keluhan. Santai saja. Sebab perlu diketahui, klimaksnya seorang wanita menyebabkan kontraksi rahim. Juga sperma yang masuk, juga bisa memicu. Pertanyaan Intan yang tidak tersirat namun bisa ditangkap, dan penjelasan dokter konsulennya cukup membuat hati Laivia semakin tidak berbentuk. Rasanya ia ingin cepat-cepat sesi pemeriksaan ini berakhir. Keringat-keringat besar bahkan sudah membasahi kening dan telapak tangannya. Ia sudah benar-benar mual. Tidak tahan, gadis cantik itu akhirnya meminta izin pada dokter pembimbingnya. Maaf, dokter. Saya izin sebentar ke toilet. Dokter Zaldi, yang juga merupakan teman baik Anton itu mengangguk ramah. Sebagai tenaga medis yang biasa menghadapi berbagai macam kondisi psikologis pasien, ia entah kenapa bisa menangkap ada yang tidak beres pada anak bimbingannya tersebut. Oke. Info kalau kamu butuh sesuatu, Laivia. Laivia merasa disentil, konsulennya itu seperti terkoneksi dengannya. Baik, dok. Laivia tidak sadar, wajahnya cantiknya yang tanpa riasan sudah pucat pasi. 3 orang yang ada di dalam ruang pemeriksaan itu bahkan bisa melihatnya dengan jelas. Aksa, lelaki itu gemas ingin mengejar, tapi sadar tidak bisa melakukannya. 5. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak, Ibu. Sudah cukup, dokter. Saya minta vitamin dan penguat kandungannya, dokter. Baik. Huk. Laivia memuntahkan semua yang ada dalam perutnya. Bahkan kopi yang tadi ia sesap bersama sang sahabat Widya juga masih bisa ia rasakan pekatnya. Setelah mual itu sedikit mereda, Laivia segera berkumur dan membasuh wajahnya. Di depan cermin itu, Laivia melihat pantulan dirinya sendiri. Ia tampak sangat menyedihkan. Bagaimana bisa ia masih menyimpan perasaan itu pada suami orang? Perasaan itu bahkan sama sekali belum hilang. Aksa terlalu pekat membaur dalam hatinya. Lelaki itu terlalu jauh masuk ke dalam hidupnya. Bagaimana bisa mereka berakhir seperti ini? Aksa brengsek, teriak Laivia di dalam toilet itu. Ia sandarkan punggungnya ke dinding dan luruh ke lantai. Ia duduk di lantai ubin yang dingin itu. Kenapa kalian harus muncul lagi? Kenapa kalian harus muncul lagi? Air mata itu kembali luruh lagi. Sungguh, Laivia yang dulu sama sekali bukan Laivia yang sekarang. Laivia yang sekarang lebih serius dan pendiam. Stefani yang biasanya menjadi bulan-bulanan omelannya sampai terheran-heran melihat perubahan itu. Bahkan sahabatnya itu sempat menangis karena ia tidak seceria dulu. Ya Tuhan, kapan kau hapuskan perasaan ini? Tolong hapus semua tanpa sisa. Tolong jangan buat mereka muncul lagi di hadapanku. Tangis itu semakin tergugu. Pundak kecil itu sampai bergetar hebat. Kelebat masa lalu memenuhi kepalanya. Bagaimana ia membuat Aksa tersenyum untuk pertama kali? Bagaimana ia membuat lelaki itu kembali mendapatkan semangat untuk hidupnya? Semuanya, rasanya ia tidak rela untuk memberikannya pada orang lain. Sisi dirinya yang egois, ingin meminta Intan melepaskannya, tapi sisi dirinya yang lain melarang, mengajaknya berpikir rasional bahwa tidak semua yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Ini nggak adil. Ini nggak adil. Aku yang selama ini nemenin dia. Aku yang selama ini dampingin dia, tapi kenapa kau berikan dia pada yang lain, ya, Tuhan? Apa salahku? Dan
Dada Laivia seperti dilubangi oleh lubang tak kasat mata. Dicabik-cabik sedemikian rupa. Hingga kini ia hanya bisa menumpahkan semua rasa itu dalam bentuk air mata yang sering meleleh tanpa rencana. Kamu jahat, Aksa. Kamu jahat. Laivia keluar dari toilet itu. Lah sudah lebih stabil dari tadi. Perasaannya sudah lebih tenang. Mata sembab itu begitu kentara. Untung saja kacamata bening yang bertengger di hidung mancungnya membantu menyamarkan penampilannya. Hingga pada akhirnya, usahanya kembali sia-sia saat ia kembali berpapasan dengan pasangan itu. 6. Mbak Laivia. 7. Ada apa, Mbak Intan? Tanya Laivia berusaha profesional. Ia menjaga matanya agar tidak beralih menatap Aksa. Apa ada yang ingin ditanyakan? Intan tersenyum lembut, lalu menggenggam tangan Laivia dengan hangat. Mbak Laivia, apa kabar? Senyum di wajah cantik itu tampak samar. Saya baik, Mbak. Seperti yang Mbak lihat sendiri. Makasih udah nanya. Laivia tidak berusaha bertanya balik agar obrolan tidak panjang. Lah menjawab seperlunya saja. Ada lagi, Mbak. Sebab saya masih harus ke poli. Banyak tugas yang harus saya selesaikan. Saya nggak ngangka ketemu Mbak Laivia di sini. Saya sempat kirim pesan ke WhatsApp dan telepon untuk mengabari, tapi kayaknya sia-sia, nomor Mbak ganti. Ya, kegiatan saya sangat padat akhir-akhir ini. Tidak sempat untuk mengurusi masalah telepon atau yang lainnya. Iya, Mbak. Maaf, saya cuma pengen nyapa Mbak aja. Alhamdulillah kalau semua berjalan dengan lancar. Tadinya saya pengen ngobrol sebentar sama Mbak, tapi kayaknya saya buru-buru, maaf. Tidak lama setelahnya sebuah panggilan mengalihkan perhatian Laivia. Dokter Laivia, Dokter Zal dimanggil. Oke, ini mau ke sana kok. Laivia menoleh lagi pada Intan. Maaf, Mbak. Saya harus pergi. Selamat sekali lagi atas kehamilannya. Semoga semua berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Amin. Terima kasih, Mbak. Mbak boleh saya minta? Maaf, Mbak. Sudah ya. Saya nggak bisa. Permisi. Maka di sini Laivia berada. Di atas rooftop rumah sakit ketika shiftnya selesai. Ia tidak berniat langsung pulang ke rumah. Pikirannya kacau. Mamanya akan langsung bisa menangkap jika ada yang aneh dengan dirinya. Wanita itu sangat kritis dan overprotektif padanya akhir-akhir ini. Sungguh, ternyata menghapus jejak Aksa sangat susah. Apalagi jika sudah menyangkut Intan. Rasanya luka yang masih basah itu ditabur oleh garam dan cuka. Katakan dia berlebihan. Katakan masih banyak lelaki yang lebih dari Aksa di dunia ini. Tapi tetap semua dia sendiri yang bisa merasakan. Seseorang akan sangat mudah mengatakan ini dan itu, tanpa mengerti perasaan dan isi hatinya, bahwa yang sudah terukir dan tersemat lama itu akan susah dihilangkan. Bahwa kenangan yang sudah begitu lama dan satu nama yang sudah terpatri lama itu, amat sulit digantikan. 8. Lah sungguh tidak butuh nasihat, ia sungguh tidak butuh kalimat-kalimat penyemangat, ia hanya butuh ditemani untuk prosesnya. Maka yang tidak paham akan mudah sekali mendiktenya. Tapi syukurlah, ia memiliki orang tua yang suportif, yang tidak menghakimi keadaannya, yang tidak menuntut ia untuk cepat sembuh dari lukanya, yang malah sangat mengerti jika semuanya membutuhkan proses yang tidak mudah. Hai. Lama duduk sambil memeluk tubuhnya sendiri, sebuah tangan menggapai pundaknya. Arum. Mbak. Gaplang. Laivia tersenyum. Sebentar lagi, Mbak. Arum cukup tahu, adik tingkatnya ini masih dalam masa pemulihan. Tempat ini menjadi salah satu tempat favoritnya untuk menyendiri. Mbak Arum udah selesai. Udah. Nih, nungguin Mas Romi jemput. Hari Minggu kamu mau temenin Mbak nggak fitting baju? Mbak juga harus beli perlengkapan lainnya. Boleh, Mbak. Aku juga mau beliin baju bayi buat Widya. Bentar lagi dia lahiran dan aku belum beli apa-apa. Oh, iya. Ya udah, sekalian aja. Mbak juga mau beli buat dia. Oke, Mbak. Beberapa saat Arum dan Laivia mengobrol, tidak lama kemudian perempuan itu memberitahu jika sang tunangan sudah menjemput. Laivia kembali sendirian di sana.
La berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk mengisi rongga dadanya yang terasa menyempit. La biarkan angin sore dengan awan mendung itu menerpa wajahnya yang mendongak. Rintik hujan pun mulai turun. Dan Laivia tetap membiarkan paras cantiknya dijatuhi butiran-butiran air yang jatuh dengan lembut di atas wajahnya. Lo itu kuat Laivia, lo itu berharga. Aksa, dia bukan siapa-siapa. Kediaman Anton. Dan nyatanya, kuat tidak semudah itu. La bisa berdiri tegak di depan semua orang. Ia bisa mengangkat kepalanya dan tersenyum pada siapa saja, tapi ketika sendirian, semuanya bertumbukan menjadi satu. Ia rapuh, ia layu. Rasa perih itu makin menjalari dadanya. Rasanya ada pisau yang saat ini sedang gencar untuk mengiris di dalam sana. La menangis, bahkan sesenggukan. 9. Kamarnya yang gelap itu hanya disinai oleh cahaya bulan yang masuk melalui kaca jendela besar yang sengaja ia buka. Kabar kehamilan Intan benar-benar menghancurkannya secara utuh. Bahkan kelebat bagaimana dua orang itu saling bercumbu muncul di kepalanya, dan itu membuatnya benar-benar frustasi. Perasaan tidak rela itu masih membalut erat di sana. Ia seolah tidak boleh keluar dari rasa sakit yang memenjaranya. Laivia sampai tidak sadar jika ada seseorang yang membuka pintu kamarnya dan menyelinap masuk. Duduk di sampingnya dan mengecup pelipisnya. Ia tentu sangat familiar, ia tahu siapa yang hadir di sana hanya dengan mencium aromanya. Papa, don't worry, lanjutkan aja nangisnya. Papa temenin. Maka kalimat itu malah membuat Laivia merasa sedih, merasa iba pada dirinya sendiri. Tangannya langsung terulur menggapai sang ayah, melingkari perutnya yang rata. Masih sakit banget, Pak. Papa tahu. Laivia terisak-isak di dada sang ayah. Menumpahkan segala kesedihannya di sana. Bisa bawa Laivia jauh dari sini, Pak. Laivia nggak mau ada bayang-bayang dia. Setelah studi kamu selesai, sebentar lagi kamu wisuda kan? Iya, Pak. Swiss. Oke. Sepanjang malam itu, Laivia ditenangkan oleh Anton. Lelaki itu menemani putri satu-satunya tersebut. Tidak boleh ada yang melukainya lagi, tidak ada yang boleh membuatnya bersedih lagi. Aksa mendatanginya beberapa bulan yang lalu, di saat Laivia sedang hancur-hancurnya, meminta maaf padanya, menjelaskan kondisinya. Tapi ia sebagai ayah memiliki rasa marah. Memiliki rasa kecewa walau ia masih menekan semua itu. La masih bisa berpikir jernih untuk tidak menyalahkan Aksa. Untuk itu, ia meminta Aksa untuk tidak muncul di hadapan Laivia untuk sementara waktu, sampai buah hatinya ini benar-benar sembuh, bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik, setelah itu ia akan membiarkan Tuhan yang bekerja. Kamu diantar Pak Agus aja, sayang. Enggak, Ma. Nanti selesai poli Laivia mau pergi sama Mbak Arum. Minggu ada poli. Kening Laivia mengerut. Ia teringat sesuatu. Oh, maksud Laivia? Laivia jaga di VK, Ma. 10. Anggi tahu, putrinya sedang tidak fokus. Kalau gitu nanti Pak Agus biar tungguin kamu selama dinas. Kan bisa nemenin kamu sama Arum juga. Ma, please. Anton memberikan kode pada Anggi. Mengangguk pelan dan memberikan instruksi agar istrinya itu tidak menghalangi putrinya. Tapi kamu harus sering-sering kabarin Mama, ya, Liv. Iya, Ma. Pasti. Maka pagi itu Laivia mengendarai mobil pribadinya menuju rumah sakit. Hujan gerimis menemani perjalanannya. Musik dengan melodi rendah pun ia putar, suasana mendadak menjadi sendu. Pikirannya kembali berkelana. Mobilnya yang seharusnya berbelok malah melaju lurus ke daerah yang tidak ia kenali. Sampai saat ban mobilnya terasa menghantam sesuatu, barulah ia tersadar berada di jalanan yang sepi. Perlahan ia memelankan laju mobil yang terasa oleng. Pandangannya memindai sekitar. Ya Allah, di mana ini? Buru-buru ia bergegas keluar dari kendaraan itu, memeriksa ban mobilnya. Ya ampun, robek. Cemas, Laivia segera mencari ponselnya di dalam sana. Tidak ada. Ia langsung menepuk keningnya, baru teringat benda pipi itu ia letakkan di samping atas nakas tempat tidurnya untuk